saya akan membawakan mentadaburi 3 ayat Al-Quran yang sudah sangat populer, sering kita bahas bersama-sama, yaitu surat Al-Imran ayat 131 sampai dengan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Imran 132. Wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat tersebut ada 2 kalimat majemuk atau kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Wa atiullaha wa rasul. Ikutilah Allah dan Rasul. Ini nggak bisa satu-satu. Kalau kita tidak dikatakan kita beriman apabila kita tidak mengikuti Allah dan hanya mengikuti Rasul. Juga tidak dikatakan kita beriman apabila kita hanya mengikuti Rasul tapi tidak mengikuti Allah. Jadi harus ada 2. Kalau kita mengikuti Allah, maka kita juga mengikuti Rasul. Untuk apa kita mengikuti Allah dan Rasul? Adalah la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kasihnya. Kira-kira kalau suami kita itu sayang sama kita, apa yang kita minta dikasih nggak Bu? Kalau dia sanggup, diperhatikan nggak kita? Seneng nggak kalau kita disayang sama suami? Dan ini bukan sekedar manusia yang menyayangi kita, tetapi pemilik semesta alam ini, yang kekayaannya meliputi langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan turhamun, semoga kamu dirahmati untuk bisa memasuki surganya Allah. Karena seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Sampai di sebuah hadis dikatakan seseorang datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan semua orang tidak akan bisa masuk surga. Salah satu sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasul? Iya, kata Rasul. Bingung semua, kan Rasulullah dijamin masuk surga. Iya, semua tidak bisa masuk surga kecuali orang yang dirahmati Allah. Nah, jadi la'allakum turhamun adalah sebuah kata pamungkas untuk bisa kita masuk surga, yaitu dengan cara mengikuti perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan bersedekah, apapun yang diperintahkan Allah kita ikuti. Karena sesungguhnya kita hadir di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran, maka juga harus mengikuti petunjuk yang ada di dalam hadis. Jadi nggak bisa satu-satu, saya hanya Al-Quran, pokoknya saya hanya ada Al-Quran saja. Ada loh Bu yang alirannya hanya mengikuti apa yang ada di Al-Quran, di hadis enggak gitu. Kalau kita mau, itu Allah sendiri yang bilang, kalau kamu mau rahmatku untuk tiket bisa masuk surga, ikutilah Allah dan Rasul. Itu di dalam surat Al-Imran ayat 131. Lalu yang kedua adalah surat Al-Imran selanjutnya 133. Ini juga sangat populer. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kamu. Yang namanya bersegera tuh gimana Bu? Cepet-cepet, enggak ditunda-tunda gitu. Kalau ada perintah untuk apapun yang diperintahkan Allah, maka enggak ditunda-tunda. Bersegeralah kamu menuju apa? Menuju ampunannya Tuhan kamu. Allah yang memiliki surga yang luasnya seluas bumi dan langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi bersegera itu artinya apa, Bu? Berlomba gitu. Cepet-cepet. Kira-kira sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan. Akan ada list edaran. Siapa yang mau nyumbang iftar gitu ya, untuk buka puasa. Maka apapun untuk kebaikan, coba kita mulai belajar duluan. Saya nomor 1 gitu. Saya nomor 1. Kalau laki-laki sholat paling depan di belakang imam. Anak saya dulu kalau dia itu kalau disuruh itu cepet gitu ya. Misalnya kalau disuruh tuh dia lagi apapun mesti ditinggal, langsung dia ada apa mah gitu. Ternyata dia lagi masak mie, yang belakang udah ribut, udah bengkak-bengkak mie-nya. Loh, kamu lagi masak mie, kok kamu tinggal? Ya kan mama manggil, cepet dia. Tetapi kalau udah azan, itu, nak, nanti mana udah azan, cepet-cepet. Padahal baru aja mulai azan, gitu. Dia udah cepet berangkat ke masjid. Pulang-pulang, kenapa sih harus cepet-cepet? Saya bilang, kenapa sih harus cepet-cepet? Kan mama ada perlu tadi. Maaf ma, aku harus dapat di belakang imam, gitu. Harus sholat di belakang imam. Lah kenapa? Di dalam hadis dikatakan, kalaulah manusia itu tahu fadilahnya, keutamaannya orang sholat di belakang imam, maka mereka akan berbunuh-bunuhan untuk mendapatkannya. Saking, ini hanya kiasan, bukan disuruh bunuh-bunuhan, tapi saking betapa utamanya seseorang yang bisa sholat di belakang imam. Bapak-bapak kasih tahu sampai di rumah, dibisikin, Pak, buruan sebelum azan mulai, baru azan, sebelum azan udah siap-siap, azan langsung terbang, cari di belakang imam, Pak, supaya kita mendapatkan keutamaan. Keutamaan itu apa? Ya kita akan dijadikan orang yang bertakwa, kita akan ditinggikan derajatnya, semua keinginan kita akan terpenuhi. Dan terakhir yang paling penting adalah turhamun tadi di ayat yang pertama, yaitu kita akan diberi rahmat oleh Allah, tiket kita masuk surga gitu. Jadi wasariu, buru-buruan, cepet-cepetan, enggak entar-entar. Kenapa harus seperti cepet-cepet? Karena Allah tahu kita ini mudah tergoda setan. Niat kita baik, tapi tiba-tiba ada aja alasan. Udah mau berangkat ke pengajian, tahu-tahu ada yang ngajakin jajan. Yuk kita jajan di luar yuk. Enggak aku yang bayarin. Ya yuk. Akhirnya nggak jadi pengajian. Itu tahu sifat manusia itu. Banyak semua sifat manusia itu sering berniat berbuat baik, tapi karena nggak buru-buru sering dibatalin sendiri. Karena apa? Satu hal yang harus kita ingat kan, setan tidak mau kita masuk surga. Sering nggak, Bu? Ada yang sakit, teman tetangga, kasihan banget orangnya udah janda, punya anak banyak, pada lapar semua. Kita harus nyumbang banyak, Pak. Berapa? 500.000. Kapan tiliannya? Ntar sore. Siang kita udah berubah pikiran. Kok 500? 300 aja lah. Pas mau berangkat, loh, kok tipis, Mbak? Ya 100 aja cukup kok, nanti yang lain juga ada. Pas dikumpulin sama yang petugas tili, dilihat yang lain 10.000, 20.000. Saya 50.000 aja. Sering gak gitu, Bu? Niat mau nyumbang banyak, pada pelaksanaan tinggal sedikit. Itu karena memang kita itu selalu digoda setan. Makanya Allah sangat tahu sifat kita, buruan, gak usah mikir lagi. Ketika ada sumbangan langsung keluarin gitu, merem. Buka dompet, ambil yang paling gede, merem gitu. Padahal kita paham loh, gak akan berkurang harta orang yang bersedekah, kan? Gak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Tapi tadi setan selalu menggoda. Bukan hanya gak berkurang, akan bertambah bahkan. Yang jelas keberkahannya akan berlipat-lipat ganda. Kita butuh berkah dari harta kita. Supaya apa? Keberkahan itu manfaatnya banyak, Bu.
Keberkahan itu menjadikan rumah tangga kita damai, menjadikan kita selalu memiliki jalan keluar atas segala kesulitan, menyebabkan anak-anak kita soleh-soleha. Coba, uang yang kita sedekahkan hanya 100, 200, 300, 500 ribu, tapi kita mendapatkan yang lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Gitu. Jangan dihitung soal, lah saya jadi gak punya uang loh Bu, mau bayar listrik gak jadi gara-gara sedekah. Padahal tidak itu hitung-hitungannya Allah. Kalau Allah sudah berjanji pasti ditepati, bahwa Allah berjanji orang yang bersedekah akan dikalikan 10 kali lipat dan berlipat-lipat kemudian. Tapi itu hitung-hitungannya Allah yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Yaitu tadi, tiba-tiba anak-anak menjadi pintar-pintar, rumah tangga sakinah, ada persoalan bisa jadi dapat keluar. Tadinya mau celaka nggak jadi, nah itu berapa kalau dihitung gitu. Nah, jadi wasari'u ila magfiratin, bahwa disebutkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mungkin kita membayangkan, oh bumi segini, bumi itu ya itu sebola dunia itu, terus kemudian surga ya langit itu yang di atas kita gitu kan. Oh segitu tuh surga tuh. Disebutkan bahwa surga itu luasnya langit dan bumi itu tidak terbatas Bu. Kalau kita yang sudah pergi umroh itu melihat museum Asmaul Husna, di situ diperlihatkan keadaan di tata surya kita, bahwa bumi itu dilihatkan kecil dibanding apa? Dibanding planet-planet lain. Kalau dibanding dengan matahari, bumi itu seperti debu, matahari itu besar banget gitu. Tetapi matahari itu kecil dibanding planet-planet lain. Dan yang lebih besar dari planet yang melebihi matahari tadi ada triliunan jumlahnya Bu. Itu yang namanya di langit itu. Jadi bumi itu cuma kecil, di tata surya kita di langit itu ada jutaan triliunan planet-planet itu yang besarnya jutaan kali daripada bumi. Jadi bayangkan luasnya surga itu gitu. Kalau neraka segimana? Neraka itu satu lembar sayap dari malaikat Jibril itu sudah nggak bisa kelihatan lagi gitu. Saking luasnya neraka itu dari ufuk timur sampai ke barat, jadi nggak bakalan kehabisan tempat gitu. Jadi neraka dan surga itu sama-sama luasnya, tetapi kita menginginkan masuk ke surga. Maka yang diperlukan oleh orang yang masuk surga tadi sudah di dalam disebutkan, ikutilah Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Bersegera menuju ampunannya Allah, atau bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Kenapa di sini disebutkan magfirah, yang harus kita bersegera adalah menuju ampunannya Allah? Mending mana? Kita diampuni dosa-dosanya atau banyak amal ibadahnya? Gimana Bu? Lebih baik diampuni dosanya. Karena betapapun banyak amal ibadahnya, kalau dosa kita tidak terampuni, itu bisa memakan ibadah-ibadah kita gitu. Jadi yang kita disuruh bersegera adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan-ampunan Allah. Dari mana ampunan-ampunan Allah kita dapatkan? Al-Imran ayat 134 disebutkan tadi ya, bersegera itu ketika kita mengerjakan kebaikan,
bersegera hijrah dari barang yang haram menjadi halal, bersegera dari sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna, atau apapun. Kalau ibu-ibu punya anak-anak masih di sekolah atau di pondok, pesankan, nah kalau sesuatu yang baik kamu duluan ya. Siapa yang mau setor hafalan, kamu duluan, duduk paling depan gitu. Coba mulai diajarin anak-anak, nah kalau untuk kebaikan bersegera ya gitu. Jadi kalau duduk di sekolah paling depan, kalau misalnya suruh baris paling depan gitu. Kalau untuk kebaikan kamu harus paling depan ya gitu. Itu harus kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat tidak ditunda-tunda gitu. Mana yang misalnya sholat sunat-sunat kita kerjakan ya, qobliyah, ba'diyah itu semua harus kita kerjakan. Pokoknya apapun yang di situ ada nilai ibadahnya, maka harus kita segerakan. Kalau tidak kita segerakan, maka tadi kita akan menjadi lalai atau menjadi lupa. Waktu, makanya demi waktu manusia itu dalam keadaan merugi kan. Itu kita bisa sering nggak kita merasa rugi dengan waktu. Misalnya kalau hari Jumat gini kita baca Al-Kahfi gitu. Nanti ajalah habis zuhur. Rupanya zuhur udah ada kesibukan lain. Asar belum sempat, karena ada pengajian. Maghrib akhirnya kita nggak mendapatkan keutamaan untuk baca surat Al-Kahfi. Baca Quran juga gitu. Padahal waktu nggak bisa mundur. Misalnya sholat jamaah di masjid, masih ibu mengerjakan yang lain-lain dan sebagainya, sampai di masjid ketinggalan 1 rakaat. Apakah ibu bisa menghentikan imam? Mam, saya ini baru datang, tolong ulangi lagi yang 1 rakaat tadi. Kan nggak mungkin ya. Makanya waktu untuk kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda kita kehilangan yang seharusnya kita mendapatkan pahala, yang seharusnya kita mendapatkan keutamaan, yang seharusnya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, menjadi tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi sholat ditunda-tunda, akhirnya zuhur hampir asar, asar hampir maghrib. Ada yang masih seperti itu, Bu? Ada. Itu sah nggak? Kalau sholat zuhur hampir asar atau asar hampir maghrib, maghrib hampir isya, itu sah nggak? Kalau saya jawabnya, kewajiban selesai. Kamu sudah menunaikan kewajiban sholat zuhur walaupun hampir asar. Kamu sudah menyelesaikan sholat maghrib walaupun hampir isya, tetapi tidak mendapatkan pahala. Kewajiban ya selesai. Aku udah sholat asar, aku tidak meninggalkan sholat asar, tetapi tidak mendapatkan pahala. Sama-sama sholat asarnya, yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala, rugi. Sama-sama kita diberi waktu, tapi yang satu melakukan sholat sunat dulu sebelumnya, yang satu enggak, rugi. Nah, disitulah yang disebut wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi karena suka melalaikan waktu. Kalau dalam pepatah disebutkan al waktu kasyaf. Waktu itu ibarat pedang. Apa maksud daripada pedang? Artinya kalau kita tidak bisa memainkan waktu, maka waktu itu yang akan membunuhmu sendiri. Pedang itu yang akan membunuhmu sendiri. Itu maksud dari peribahasa al-waktu kasyaf. Waktu adalah ibarat pedang. Kalau kita tidak bisa memainkan waktu, maka waktu itu akan membunuhmu. Kita diberi modal yang sama oleh Allah dengan seluruh yang ada di dunia ini. Orang-orang yang pinter waktunya dapatnya 24 jam. Orang yang bodoh 24 jam. Orang yang kaya dapat 24 jam. Orang yang miskin 24 jam. Sama-sama waktunya, tapi hasilnya beda. Tergantung kita bisa memanajemenkan waktu. Kalau disebutkan wal ashri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Nah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya apa? Bahwa demi waktu semua manusia dalam keadaan merugi. Itu bisa dibalik. Demi waktu semua manusia berpotensi sukses apabila beramal soleh gitu. Nah, itu jadi intinya bersegera itu hubungannya dengan waktu, ya. Kalau kita bisa memainkan waktu, menjalankan waktu itu dengan sebaik-baiknya, kita akan sama suksesnya dengan orang-orang yang sukses. Sama-sama pinternya dengan orang yang pinter. Orang yang hafal 30 juz dengan orang yang hafal juz 30 dikasih waktunya yang sama gitu. Jadi kalau kita masih belum bisa meraih kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang banyak, berarti kita masih belum bisa menjalankan waktu dengan baik. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan, makanya mumpung masih diberi waktu, masih diberi kesempatan, maka kita tidak ada alasan lagi untuk bermain-main, untuk berleha-leha, karena waktu terus berjalan, waktu tidak bisa diputar ke belakang. Nah, kembali lagi, Rasulullah mengatakan bahwa seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Rasulullah mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, emang ada ya Rasul orang yang gak mau masuk surga? Ya ada, yaitu siapa? Yang masuk surga adalah yang taat kepadaku, atiullah wa rasul. Dan yang tidak mau masuk surga adalah orang yang tidak taat. Jadi kita bisa tahu lah, ketika ada panggilan pengajian, ini disuruh sama Allah bahwa berangkatlah kamu ke taman-taman surga yang ada di dunia ini. Di manakah taman surga itu ya Rasulullah? Di tempat majelis-majelis ilmu, di tempat pengajian. Berangkat kita karena ada surga di situ, karena kita taat kepada Rasulullah. Nah, disitulah kita bisa tahu siapa sih yang gak mau masuk surga itu. Oh, orang yang gak mau ikut pengajian. Dia di rumah nonton TV, nonton infotainment gitu. Nonton sesuatu yang tidak penting, nonton sesuatu yang maksiat misalnya gitu, atau membuang-buang waktu. Nah, jadi sebenarnya kan kita sudah tahu apakah kita mau masuk surga atau enggak, karena Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya ada umatku yang tidak mau masuk surga juga. Siapa? Yaitu orang yang tidak taat. Dan yang mau masuk surga adalah orang yang taat. Ya cuma itu aja gitu ya. Cuma itu aja kita bisa menilai diri kita, apakah kita layak, apabila kita masuk surga maka kita pantaskan diri kita untuk bisa masuk surga dengan apa? Wa atiullaha wa rasul. Nah, kemudian surat Al-Imran ayat 133 tadi ya, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardh muiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka sebenarnya kita sudah disiapkan surga. Baik. Kemudian tadi bersegera untuk tobat, bersegera untuk semua kebaikan apapun itu, ya, bersegera. Kalau ada sumbangan sakit, kalau ada nengok orang sakit, kalau ada orang yang kelaparan, segera itu. Karena kita tadi sedikit kita lengah, kita dimasukin oleh setan. Kalau saya nasihatin anak-anak saya, kamu hidup harus berbuat baik. Kalau kamu
tidak berbuat baik, maka kejahatanlah yang hidup. Jadi cuma dua, kita tuh cuma dikasih baik, buruk, baik, buruk. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka keburukan akan pergi dari kamu. Kalau kamu melakukan keburukan, maka kebaikan yang akan pergi dari kamu. Ya cuma itu aja kan. Jadi cuma ada dua pilihan, kita tuh baik atau buruk gitu. Kalau kita melakukan kebaikan, maka keburukan menyingkir. Ketika kita bismillah berangkat niat ke pengajian, maka segala keburukan kita tinggalin gitu loh. Kita nggak jadi nonton infotainment yang isinya gibah-gibah itu semua gitu kan. Nah, kita nggak jadi berantem sama suami misalnya kan. Akhirnya tapi itu tadi, kalau kita berbuat kebaikan, maka keburukan itu akan rontok sendiri. Kalau kita melakukan keburukan, maka kebaikan pun menyingkir. Cuma itu aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau marah apa enggak gitu. Kalau kita marah berarti kita mengikuti keburukan. Kalau kita menahan diri kita untuk tidak marah, maka kebaikan yang akan ada, yang timbul di dalam diri kita, yaitu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Imran ayat 134, siapakah lagi yang bisa dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga tadi, atau yang mendapatkan rahmat dari Allah, turhamun tadi? Maka adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit. Tolong ya, jangan sampai ada keluar dari kata-kata kita, aku lagi susah sekarang. Misalnya ada yang minta sumbangan, ada yang minta iuran untuk apa, pengajian. Enggak, aku lagi susah sekarang. Karena tadi berinfak, bersedekah itu kata Allah enggak ada alasan. Baik susah maupun senang kita harus berinfak, bersedekah. Lalu apa yang kita sedekahkan gitu? Apa yang kita sedekahkan kalau kita memang susah? Allah selalu akan memudahkan jalan. Tapi Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan kita. Ketika zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu semua diwajibkan untuk berzakat fitrah. Mau orang miskin maupun kaya, ketika akhir daripada Ramadan kita harus berzakat fitrah. Maka setiap, lalu orang miskin dengan apa zakat fitrahnya? Adalah dengan, dia kan orang miskin akan mendapatkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah yang dia dapatkan dia zakatkan lagi gitu. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Dan nilai sedekah kita ini Ibu ya, jangan berkecil hati. Nilai sedekah kita itu tergantung berat atau ringannya kita mengeluarkan. Artinya apa? Ketika kawan saya yang diberi kelapangan rezeki, dia punya minimarket yang besar sekali di Sumatera sana, itu dia membangun masjid Bu. Saya bilang, wah luar biasa masjid yang kamu bangun. Bengong saya, ini kamu bangun sendiri? Iya, aku sendirian. Terus kamu terganggu nggak hartamu dengan kamu harus menyumbang membuat masjid ini? Enggak, kecilnya itu cuma cuilin dari hartaku katanya. Aku kan nyimpan emas ya, tinggal aku jual beberapa keping aja kata dia. Saking banyaknya harta dia, nggak berat dia mengeluarkan Bu, kecil. Tetapi di lain pihak, seorang asisten rumah tangga, ketika dia cerita kepada saya, walah Bu, semalam anak saya nangis nggak mau tidur. Kenapa? Pengen makan sama lele, pengen makan sama lele goreng. Saya suruh makan apa adanya, pakai sayur nggak mau tau Bu. Ya udah saya diamin aja sampai akhirnya dia tidur sendiri. Terus kok tega banget sih? Kenapa nggak kamu beliin lele itu? Kasihan dia sampai nggak tidur gitu. Saya bilang, kamu kan kerja sehari dapat 50.000. Kenapa nggak kamu beliin lele?
Dia bilang nggak punya uang. Lah kan kamu kerja, kamu dapat 50.000 kok nggak dibeliin cuma lele berapa sih? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini loh Bu, waktu saya mau pulang, waktu saya mau sampai rumah, saya melihat teman saya, dia anaknya sakit, dia janda, punya anak 3, sakit, nggak punya uang untuk berobat. Jadi jangankan buat berobat, buat ongkos aja nggak punya. Jadi saya kasihin Bu uangnya, apalagi yang lain nangis, belum pada makan. Jadi saya kasihin uang, kamu kasihin semua. Iya. Nah, dia mengeluarkan uang dengan segala keperihannya, gitu. Seluruhnya hasil kerja dia pada hari itu yang memang sehari-harinya dia dapat segitu habis, setiap hari habis. Nah, yang harusnya buat dia makan malam itu, tapi dia kasihin kepada orang yang lebih memerlukan, maka nilai sedekahnya jauh lebih besar daripada orang-orang kaya yang walaupun sedekahnya itu besar tetapi tidak merasa berat. Jadi nilai ibadah itu bagaimana berat atau ringannya kita dalam mengeluarkan. Tapi intinya allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu dalam keadaan lapang maupun sempit. Ibu-ibu jangan sekali-kali ya, saya minta untuk kalau ada yang tahu saya nggak sepi, saya nggak punya uang, dalam hati selalu aja waktu insya Allah ya, semoga saya punya rezeki, saya dikasih rezeki Allah. Nanti cari kayak apa kayak gitu loh istilahnya. Coba, karena apa? Aku lagi nggak punya uang, benar-benar nggak punya uang. Di sana lagi ada sumbangan untuk kematian. Gimana ya? Gak punya uang bener. Diam-diam apa? Jual kayak kerudung kita gitu ya. Jual kayak tas berapalah gitu. Itu nilainya besar banget Bu. Karena ibu dalam keadaan sempit kok ibu masih nyumbang gitu. Dengan segala itu nilainya besar banget. Nanti di dalam ayat surat At-Tolak ayat 7 disebutkan akan ada kemudahan setelah kesempitan itu. Dijawab sama Allah langsung, akan aku berikan kemudahan setelah engkau merasa bersempit-sempit ria. Gitu. Ya insya Allah selalu kalau ada permintaan itu jangan takut duluan. Waduh proposal gitu. Oh saya nggak mau ke masjid nanti ada suruh infak gitu. Optimis. Kenapa? Karena memang Allah itu pasti kasih rezeki gitu. Allah itu maha kaya Bu. Kita tidak akan terbebani sesuatu yang tidak kita mampu gitu. Itu sudah janji Allah ya. Jadi bersedekahlah dalam keadaan lapang maupun sempit, kecuali kalau ibu tidak akan menjadi orang-orang yang bertakwa atau tidak akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi syarat dicintai oleh Allah adalah yang pertama bersedekah dalam lapang maupun sempit. Yang kedua wal kadhimina ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan marah. Sebenarnya ibu hanya butuh 5 menit untuk menahan marah. Kalau ibu sanggup menahan marah 5 menit, maka ibu tidak akan marah. Marah ya. Kamu diomongin orang, kamu katanya yang ngambil pisang. Asal nih, ngasal. Ibu marah, pengen rasanya melabrak itu yang ngomong. Pernah nggak Bu? Ya, aku nggak ngambil dia, mana dia orangnya gitu. Ibu cuma dibutuhkan waktu 5 menit. Ini di dalam otak udah panas, pengen ngelabang, pengen menjelaskan, pengen bales gitu kan. Duduk aja 5 menit sambil istighfar duduk ya. Kalau 5 menit itu masih belum juga hilang marahnya, wudhu, terus kemudian sholat. Itu ibu udah lupa lagi kok mau marahnya kayak gimana gitu. Jadi Bu, yang namanya marah itu tidak ada gunanya sama sekali ternyata. Coba ibu sekarang marah sama anak, habis itu pasti nyesel. Kenapa aku marah? Belum lagi kalau marah itu mulut itu lancar mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan orang lain.
Akhirnya orang itu menjadi dendam sama kita. Suatu ketika dia akan membalas. Suatu kita akan mendapatkan balasan. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti rasa marah, kita juga yang nyesel, kita juga yang rugi. Jadi yang paling baik adalah ibu diam. Kamu diomongin gini ini, diam. Kamu di ini, kok kamu diam aja, diam. Prinsip saya apa? Diam, diam. Sesuatu yang busuk akan jatuh sendiri. Kamu difitnah, kamu harus menjelaskan. Enggak apa-apa, aku diam aja. Aku mau menjelaskan gimana pun sekarang udah beredar luas. Mau kemana aku mau ngomong? Mau siapa? Ke siapa aku jelaskan? Nanti yang busuk juga akan jatuh sendiri. Pernah nggak Ibu? Dengan diam masalahnya selesai sendiri. Dan kita tidak mengambil resiko. Rasulullah mengatakan, janganlah keburukan dibalas dengan keburukan. Janganlah keburukan dibalas dengan keburukan. Biarlah keburukan dia sendiri yang menanggung. Ada orang berbuat jahat sama kita, kita enggak balas, dia sendiri yang akan menanggung keburukannya. Menanggung apa? Ya menanggung dosanya dan menanggung malunya nanti, dan menanggung paling utama adalah balasannya di akhirat nanti, Bu, di padang mahsyar nanti. Hal yang paling berharga buat kita apa? Bukan rumah pasti ya, bukan harta, bukan anak-anak, bukan suami. Di akhirat nanti hal yang paling berharga apa? Hah? Amal soleh, ya kan? Sedekah kita yang akan melindungi kita dari panasnya matahari yang jatuh ke bumi, yang akan melindungi kita dari kemarahan air laut yang tumpah dan menjadi lahar panas, ya. Yang melindungi kita daripada gunung-gunung yang berterbangan bagai anai-anai, kan? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhiba khafidatur rafiyah idza rujjatil ardu rajja wa basatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa, dan seterusnya. Itu menceritakan kedahsyatan padang mahsyar pada saat itu. Gunung seperti terbang seperti bulu-bulu yang berterbangan. Nah, mengerikan pada saat itu, dan yang paling berharga itu amal soleh. Karena saat itu kita sudah berada di tempat penimbangan amal, sehingga kita mencari-cari, aduh, apa yang bisa menambah amal kita ya? Kita mikirin apa ya? Apa yang bisa menambah amal kita ya? Akhirnya apa? Amal soleh kita itu yang paling berharga. Kita pengen nambah dari mana? Oh ya, si Anu dulu pernah punya utang sama aku. Kalau aku tagih di akhirat, maka amalku menjadi banyak. Maka dia, ya Allah, lapor ya Allah, si Anu pernah punya utang sama aku. Tolong amal tambahkan menjadi amal solehku. Sampai kayak gitu kan? Nah, pada saat itu di akhirat nanti, ketika yang paling berharga itu amal soleh, dan kita mencari-cari bagaimana caranya timbangan amal kita menjadi lebih berat, pada saat itu ada orang yang bangkrut. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang pernah tersakiti oleh kita, ditukar oleh amal kebaikan, diambil buat dia. Orang-orang yang pernah kita hutangi, belum kita bayar, amal soleh kita juga diambil oleh dia, dikasihin kepada dia. Sampai akhirnya amal soleh kita habis, dan yang terjadi apa? Amal soleh kita sudah habis, tidak ada lagi yang bisa ditukar. Tapi yang nuntut kamu masih banyak. Itulah yang kamu rasani, itulah yang kamu gibahkan, itulah yang kamu fitnah, itulah yang kamu caci maki, itulah yang kamu bikin nangis. Masih antri yang sama kamu. Ya, karena kejahatan mulut kamu selama di dunia ini, masih antri yang minta amal solehmu. Karena amal soleh kita sudah habis, maka ke dosa-dosa mereka yang dipindahkan kepada kita. Itulah yang disebut orang yang bangkrut ketika di yaumil akhir. Maka hati-hati, kalau perempuan itu gak mungkin main tinju, tapi mulut dengan mudahnya menyakiti orang, mulut dengan mudahnya ngomongin orang, mulut dengan mudahnya memfitnah orang. Nah, kalau belum puas kita ngomong,
belum leko gitu ya, ada bahasa-bahasa kayak gitu. Nah sekarang kita rubah, karena takut nanti amal soleh kita diambil oleh orang-orang yang tersakiti oleh kita, sehingga kita butuh 5 menit untuk berhenti diam ketika kita benar-benar lagi marah. Kalau bisa tidur di kamar, dan yang paling baik adalah berwudu. Gak sanggup lagi kita sholat 2 rakaat, supaya apa? Menjaga amal soleh kita tidak kemana-mana nantinya ya. Jadi orang yang kuat, kata hadis, adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, diam. Bolak-balik saya katakan, saya udah sering praktekkan ini. Di apa-apain orangnya diam, nggak akan merugikan kita kok. Kita nggak balas tuh nggak akan merugikan kita, justru kita akan menguntungkan kita nanti di padang mahsyar. Gak usah dibalas, nanti buah yang busuk akan jatuh sendiri. Ntar orang udah tahu kok mana yang benar mana yang salah. Gak usah kita harus menjelaskan kepada banyak orang. Kalau sekarang ini kalau ada yang menjelekkan kita, langsung dimasukin ke medsos, seluruh jagat raya jadi tahu. Gimana cara kita membersihkan diri? Nggak usah, diam aja. Karena kesabaran kita itu akan datang pertolongan Allah dengan segera. Semua akan terbalik. Termasuk ya Bu, kalau kita nyumbang, kalau kita infak, nggak perlu orang lain tahu. Allah selalu punya cara bagaimana memberitahu orang-orang bahwa kita lah yang menyumbang ini, gitu. Untuk menaikkan derajat kita di mata manusia. Gak perlu kita menjelaskan itu aku loh, kalau nggak gara-gara aku itu nggak akan jadi itu masjid. Gak perlu. Allah punya cara, dan paling indah itu caranya Allah adalah ketika kita sudah tiada, bermunculan orang yang ngomong, itu si Anu loh yang bikin, si Anu loh yang bikin. Akan ada cara Allah untuk menunjukkan. Saya punya cerita ya Bu, saya lupa apa pernah diceritakan. Itu di Sulawesi. Ketika tiba-tiba, saya lupa ya kalau udah diceritakan, nggak apa-apa ya. Ketika ada pemindahan kuburan dan ada satu mayat yang kain kafannya bersih, terus mayatnya juga masih harum, masih utuh, gitu. Sampai bingung semua orang, ini mayatnya begitu wangi, kain kafannya bersih. Karena apa bersih? Allah gampang tinggal memerintahkan binatang-binatang tidak memakan mayat tersebut, gitu. Mayat-mayat katanya sih orang-orang yang hafal Quran ya, yang terjaga dirinya itu binatang-binatang nggak mau gigit, gitu. Nah ini mayat tersebut juga dalam keadaan utuh, wangi, bersih, sehingga tersebarlah di kampung itu geger. Itu kan, itu mayat si fulan itu kok bisa seperti itu? Amalannya apa ya? Dicari, amalannya apa? Itu udah sekian tahun loh, sekian puluh tahun dikuburin. Gak ada yang tahu. Ini biasa aja kok orangnya. Dia itu biasa, orang biasa aja, kerjanya biasa, ya ke masjid biasa aja gitu. Keluarganya ditanyain, istrinya, Bu, sebenarnya amalan bapak apa sih kok sampai kayak gini? Nggak tahu, biasa aja. Anaknya, orang terdekat juga ditanyain, nggak ada yang tahu. Semua nggak ada yang tahu. Ya. Sampai pada suatu hari ada sahabatnya. Sahabatnya bilang, sebenarnya saya disuruh menjaga rahasia ini. Saya nggak boleh bilangin, tapi saya karena semua orang penasaran dan mudah-mudahan menjadi pelajaran, saya mau cerita. Kenapa? Bapak ini selama hidupnya dia seorang penghafal Al-Quran yang tidak ada satupun kecuali saya yang tahu kalau dia hafal Al-Quran. Jadi saya tahu karena dia selalu store kepada saya, selalu saya semak gitu. Tapi bahkan istri dan anaknya nggak tahu dia hafal Quran. Jadi dia punya amalan rahasia yang hanya dia dan Allah yang tahu, dan dia terbebas dari sifat-sifat sombong, riya gitu. Nah, karena inilah sama Allah diangkat derajatnya. Tapi akhirnya kan terbongkar juga. Jadi Allah selalu punya cara menyampaikan kepada manusia tentang kebaikan si A untuk menjadi pelajaran baginya.
Saya kalau ada orang yang meninggal dengan mudah, gampang, senyum gitu ya, saya selalu tanya sebenarnya amalannya apa sih gitu. Kadang-kadang sederhana, oh dia nggak pernah ngomongin orang, oh dia nggak pernah marah. Jadi banyak amalan-amalan itu yang paling penting adalah bagaimana Allah perhatian terhadap amalan tersebut. Amalan yang gak biasa-biasa aja. Kalau sholat, semua orang sholat. Kalau ngaji, semua orang ngaji. Kalau puasa, semua orang puasa. Tapi kalau marah, bisa menahan marah, tidak semua orang bisa melakukan itu. Kalau sedekah diam-diam, tidak ada satu orang pun yang tahu, nggak semua orang bisa melakukan itu. Kita baru bisa menghafalkan Al-Quran satu hari satu ayat. Itu setiap ditanya, dari mana? Ini habis setor hafalan. Kamu datang nggak nanti? Aduh nggak bisa, aku lagi ini ya ngapalin. Terus setiap ada orang nggak nanya pun kadang-kadang kita ngomong, maaf ya, aku nggak bisa datang. Aku tuh sehari harus ngapalin ya. Nah, itu. Jadi kalau bisa menyembunyikan amal, itu adalah amalan yang bukan biasa-biasa aja. Coba latihan. Kalau layar, amplopnya nggak usah dikasih nama. Kalau mantenan, nggak usah dikasih nama. Kalau ngasih orang, nggak usah dikasih nama. Kadang-kadang kita dirayu oleh setan. Kamu kasih nama, nanti kamu orang nggak tahu kalau kamu datang, gitu kan? Nanti jadi orang suuzon loh sama kamu. Allah selalu punya cara untuk memberitahukan. Paling tidak Allah akan menjaga hati orang untuk tidak suuzon terhadap kita. Coba belajar. Amplop untuk orang ketika nikah nggak pakai tulisan. Itu adalah amalan yang luar biasa. Karena susah. Jadi kalau amalan-amalan yang biasa-biasa aja tidak menarik perhatiannya Allah. Ingat kan, seorang pelacur yang kehausan dan dia masuk ke dalam sumur mengambil air dengan sepatunya, sampai di luar sumur ternyata dia lihat ada anjing kehausan. Dia kasih air dari sepatunya diminumkan ke anjing. Dan pada saat itu dia ketika mau ngambil air lagi, dia sudah tidak kuat lagi dan dia mati. Dan katanya Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Kenapa seperti itu? Karena dia melakukan amalan yang tidak biasa-biasa saja. Kemudian tadi siapa? Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra, ya, orang yang menafkahkan hartanya ketika lapang maupun sempit, dan orang yang bisa menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan. Ternyata yang pahalanya besar itu bukan yang minta maaf. Orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang memaafkan. Memaafkan itu memang tidak mudah. Tidak mudah untuk memaafkan, kan gitu kan bahasa-bahasanya. Nah, yang tidak mudah itulah yang pahalanya besar, yang derajatnya ditinggikan oleh Allah. Kan pernah pada suatu hari ini cerita bahwa ketika di yaumil akhir lagi, ya, kan Rasulullah selalu bisa menceritakan tentang keadaan di akhirat nanti untuk menjadi pelajaran bagi umatnya. Jadi ada seorang, ini udah masyhur juga ceritanya, seorang laki-laki berdua datang, gitu ya. Yang pada saat itu kan memang saya bilang tadi bahwa banyak orang yang ingin menambah timbangan amal kebaikannya dengan mencari-cari cara, gitu. Jadi dua orang datang, ya Allah, saya datang kepadamu, ini teman saya tuh dulu berhutang banyak sekali sama saya dan tidak pernah dibayar walaupun dia punya uang. Sampai dengan kematian tidak juga dibayar. Maka tolong ya Allah, amal kebaikan dia berikan kepada saya. Gitu.
Terus kata Allah dalam suaranya di mana? Bagaimana aku bisa memberikan amal kebaikan dia sedangkan dia tidak punya amal kebaikan? Kalau gitu tolong dosa saya berikan kepada dia. Kekeh gitu. Karena memang pada saat itu kita membutuhkan pertolongan hanya dari amal kebaikan. Kalau begitu tolong dosa saya berikan kepada dia. Terus tiba-tiba ditampakkan, lihatlah ke atas katanya. Lihat ke atas, dilihat apa? Sesuatu yang begitu indah gitu. Begitu indahnya. Wah, apa ada muttaqiina ala rafum, jadi ada tempat duduk yang terbuat dari mutiara, ada bidadari, ada makanan apapun enak, begitu indah sampai takjub, keduanya itu takjub. Ya Allah, tempat apakah ini gitu. Itu adalah surga. Surga yang siapa yang bisa masuk ke sana ya Allah? Siapapun yang bisa membayarnya. Membayarnya dengan apa membayarnya? Mudah, kamu juga bisa. Betul ya Allah, saya juga bisa. Iya, dengan cara apa ya Allah? Dengan cara kamu memaafkan saudaramu yang di sebelah ini. Jadi harga dari memaafkan itu adalah surga. Jangan main-main. Berat iya, karena apa? Hadiahnya adalah surga. Dengan kamu bisa memaafkan saudaramu, maka kamu akan mendapatkan surga ini. Saya memaafkan ya Allah, saya maafkan. Kalau gitu gandeng dengan mesra sahabatmu ini, masuklah bareng-bareng. Begitu pemurahnya Allah, begitu pengasih dan penyayangnya Allah bagi orang yang selalu mengikuti apa-apa yang telah Allah perintahkan. Gitu. Ya, jadi kalau malam kan ada kan seseorang yang kata Rasulullah itu orang itu akan masuk surga. Sampai ditanya, apa sih amalan kamu? Kok bisa dikatakan kata sama Rasulullah kamu masuk surga? Terus kemudian orang tadi berkata bahwa saya sebelum tidur sudah memaafkan siapapun yang pernah menyakiti saya. Gitu. Jangan cuma di mulut kalau memaafkan itu. Coba caranya kita sudah maafkan apa sih kan? Udah pokoknya saya udah maafkan. Ya udah, yuk ke rumahnya. Enggak, kalau ke rumahnya enggak mau. Nah, itu belum memaafkan namanya. Ya. Kalau memaafkan itu tadi semuanya benar-benar saya maafkan. Caranya gimana? Untuk mengetes bahwa kita sudah memaafkan atau belum kepada dia, kirim barang-barang terbaik kita buat dia. Kita masak enak, kirim ke dia. Kita punya kerudung yang paling kita cintai, kasih ke dia. Itu tandanya kita sudah memaafkan. Kalau menurut saya di tanah suci dia bertengkar sesama teman. Terus dia ngadu sama saya, wah saya marah, kamu di tanah suci, di tempat semua orang pengen datang ke sana untuk diampuni dosa-dosanya, kamu malah berantem di sana. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan Allah kalau di dalam hatimu banyak kebencian dan kemarahan? Iyalah aku minta maaf, gimana ya caranya? Ya, caranya ada satu, caranya kamu kirim makanan yang paling kamu sukai, barang yang kamu sukai. Hah? Masa aku kirim dia? Kok enak aja, dia yang salah. Ini bukan salah atau benar, tapi kamu mau surga apa enggak? Kamu mau surga apa enggak? Aku enggak butuh salah atau benar. Yang namanya orang bertengkar tuh pasti ada yang benar, ada yang salah. Udah, aku kirim makanan. Iya. Terus dia benar-benar dia bikin paket dengan cantik, dia kirim, dia pakai ucapan minta maaf. Pokoknya aku sudah selesai, akhiratku sudah selesai, artinya sudah terbayarkan. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah ridho. Aku sudah minta maaf, aku sudah menunjukkan bahwa aku juga memaafkan dia dengan mengirim sesuatu yang aku cintai. Nah, disinilah ya. Jadi betapa surga itu diperoleh dari orang-orang yang suka memaafkan. Selain itu adalah orang yang suka memberi sedekah, orang yang suka dalam keadaan lapang dan sempit. Nilainya beda ya, jelas dalam keadaan lapang gampang kita sedekah, tapi yang dalam keadaan sempit itulah yang justru menaikkan beberapa digit daripada pahala yang kita miliki. Kemudian orang yang suka memaafkan dan orang yang suka menahan marah. Ini demikian sudah cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa terus mentadabburi ayat Al-Quran sehingga hati kita, pikiran kita
selalu bersama dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.